Selamat siang. Perkenalkan nama saya Bramkov Steven Stimeang dengan NIM 21716500096. Pada kesempatan kali ini di sini saya ingin memaparkan eh, hasil rangkuman buku dari yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum karya R. Suroso untuk eh, melengkapi tugas yang diberikan oleh dosen mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum, yaitu Bu Diana Napitupulu. Eh, Buku tersebut yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum, eh, penulisnya R. Suroso SH, penerbitnya Sinar Grafika, dan tempat terbit di Jakarta. Isi pembahasan buku tersebut, pada hakikatnya buku Pengantar Ilmu Hukum merupakan fundament atau dasar yang pengetahuan hukum yang di dalamnya tertanam pengertian-pengertian dasar yang menjadi akar daripada ilmu pengetahuan hukum. Dalam buku Pengantar Ilmu Hukum ini memiliki sistematika bahan yang dibagi dalam beberapa bagian. Pengertian pengantar ilmu hukum yaitu berasal dari kata mengantar, yang berarti membawa ke tempat yang dituju. Dari segi ilmu hukum itu sendiri terdapat beberapa pengertian dari para ahli seperti menurut Cross, ilmu hukum adalah segala pengetahuan hukum yang mempelajari hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Sacipto Raharjo 1982 di halaman 12. Istilah ilmu hukum tidak tercipta begitu saja, tetapi mempunyai sejarahnya sendiri. Pengantar ilmu hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda, yaitu Inleiding tot the Rechtswetenschap. Istilah ini dipakai pada tahun 1920, yaitu dimasukkan dalam Hoger Onderwijswet atau Undang-Undang Perguruan Tinggi di Belanda. Kemudian istilah pengantar ilmu hukum digunakan pertama kali di Perguruan Tinggi Universitas Gadjah Mada pada tanggal 3 Maret 1946. Buku Pengantar Ilmu Hukum ini juga menjelaskan tentang peran dan fungsi dari PAI atau Pengantar Ilmu Hukum, diantaranya memberikan introduksi atau memperkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan hukum. Hukum sebagai objek ilmu hukum pada bagian ini meliputi beberapa hal seperti macam sumber hukum, golongan hukum, dan seterusnya. Sebelum terlalu jauh mengenal macam-macam sumber hukum, sebaiknya kita ketahui terlebih dahulu arti dari kata hukum. Menurut ius, hukum berasal dari bahasa Latin. Iubere artinya mengatur dan memerintah. Sumber-sumber hukum dari berbagai pakar hukum. Yang pertama ada Algra, membagi sumber hukum menjadi sumber hukum material dan formil. Yang kedua ada menurut Van Alperdon dalam bukunya membagi sumber ilmu hukum, yaitu sumber hukum dalam arti historis, sosiologis, filosofis, dan formil. Yang ketiga ada menurut Ahmad Sanusi pada tahun 1977 pada halaman 34, membagi sumber hukum menjadi sumber hukum normal dan sumber hukum abnormal. Yang keempat menurut tab MPRS nomor 20 MPRS 1966. Yang kelima sumber hukum filosofis, ideologis, dan sumber hukum yuridis. Penggolongan hukum menurut buku PHI ini, Pengantar Ilmu Hukum ini, yaitu yang pertama berdasarkan sumbernya dapat dibagi sebagai berikut. Yang pertama ada hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua hukum kebiasaan, yaitu hukum yang terletak dalam peraturan-peraturan kebiasaan. Yang ketiga ada hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antar negara. Yang keempat hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. Yang kedua berdasarkan bentuknya, hukum dapat dibagi sebagai berikut. Ada dua, yaitu hukum tertulis. Yang pertama yang dibedakan atas dua macam sebagai berikut. Hukum tertulis yang dikodifikasikan, yaitu hukum yang disusun secara lengkap, sistematis, teratur, dan dibukukan sehingga tidak perlu lagi peraturan pelaksanaan, misalnya UU perkawinan, UU dagang, UU perlindungan anak, UU agraria, dan hukum HAM dan sebagainya. Yang kedua ada hukum yang tertulis tetapi tidak dikodifikasikan.
yaitu hukum meskipun tertulis, namun hukum ini tidak disusun secara sistematis, tidak lengkap, dan masih terpisah-pisah sehingga masih memerlukan peraturan pelaksanaannya dalam penerapan. Misalnya hukum traktat, konvenan, perjanjian bilateral, dan sebagainya. Yang kedua, hukum tidak tertulis, artinya hukum yang hidup dan diyakini oleh warga masyarakat serta dipatuhi dan tidak dibentuk menurut prosedur formal, tetapi lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat itu sendiri. Contoh kecilnya yaitu hukum adat. Hukum adat di Tanah Jawa, hukum adat di daerah Medan itu. Yang ketiga, berdasarkan tempat berlakunya. Hukum dapat dibagi sebagai berikut. Yang pertama, ada hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku di wilayah suatu negara tertentu. Yang kedua, hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antara negara. Dalam dua internasional, hukum yang berlaku ini universal, yaitu hukum yang berlaku secara umum, merata. Yang ketiga ada hukum asing, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah negara lain. Berarti ini hukumnya cuma berlaku negara itu dan tidak berlaku negara lain. Yang keempat, hukum gereja, yaitu kumpulan-kumpulan nama yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya. Keempat, berdasarkan waktu berlaku hukum dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama, ius constitutum, yaitu hukum positif, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Contohnya, Undang-Undang RI tahun 1945. Yang kedua, ius constitutum, yaitu hukum negatif atau prospektif, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Contohnya, rancangan undang-undang RUU. Yang ketiga, hukum asasi atau hukum alam, yaitu hukum yang berlaku di mana dalam segala waktu untuk segala bangsa di dunia ini. Hukum ini tidak mengenal batas waktu, melainkan berlaku untuk selama-lamanya terhadap siapapun dan dimanapun. Yang kelima, dalam buku ini juga berdasarkan cara mempertahankannya, hukum dapat dibagi sebagai berikut, yaitu ada dua. Ada hukum material, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku umum tentang hal-hal yang dilarang dan dibolehkan untuk dilakukan, misalnya hukum pidana, hukum perdata, dan hukum dagang. Yang kedua ada hukum formal, yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material, misalnya hukum acara pidana, KUHP, hukum acara perdata, hukum acara peradilan, tata usaha negara, hukum acara, dan sebagainya. Yang keenam, berdasarkan sifatnya, hukum dapat dibagi sebagai berikut. Ada dua, yaitu hukum yang memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaannya bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. Contohnya, jika seseorang melakukan pembunuhan, maka sanksinya secara paksa wajib dilaksanakan hukum, yaitu penjara atau pidana. Yang kedua, hukum yang mengatur, yaitu hukum yang dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Dengan kata lain, hukum yang mengatur hukum antara individu yang baru berlaku apabila yang bersangkutan tidak menggunakan alternatif lain yang dimungkinkan oleh hukum undang-undang. Contohnya, ketentuan dalam pewarisan ab instansto atau pewarisan berdasarkan undang-undang baru memungkinkan untuk dilaksanakan jika tidak ada surat wasiat atau testamentnya. Yang ketujuh, berdasarkan wujudnya, hukum dapat dibagi sebagai berikut. Ada dua, yaitu hukum objektif, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku umum dengan pengertian hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenal orang atau golongan tertentu. Yang kedua ada hukum subjektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seseorang atau lebih. Hukum subjektif sering juga disebut sebagai hak. Yang kedelapan ada berdasarkan isinya, hukum dapat dibagi sebagai berikut. Hukum yang pertama ada hukum privat, yaitu hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara orang yang satu dengan yang lainnya dengan menitik beratkan pada kepentingan perseorangan. Yang kedua ada hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan negara dengan perseorangan.
atau warga negara. Di dalam buku ini juga ilmu hukum sebagai ilmu kaidah yang memuat apakah kaidah hukum itu macam-macam kaidah, perbedaan antara kaidah hukum dan kaidah sosial eh, dan sebagainya. Kaidah hukum juga sangat erat kaitannya dengan kaidah sosial, kesopanan, kesusilaan, dan agama. Karena ketiga kaidah ini belum cukup untuk menjamin tata tertib di dalam masyarakat. Pergaulan hidup masyarakat karena tidak adanya ancaman yang cukup dirasakan sebagai paksaan dari luar. Oleh karena itu dibutuhkan norma hukum yang bersifat mengatur dan memaksa untuk melindungi kehidupan manusia dalam pergaulan hidupnya di masyarakat. Walaupun adanya perbedaan dari kaidah-kaidah ini, namun semuanya saling melengkapi dan menjadi satu kesatuan yang sama harus diterapkan dan ditaati demi kehidupan bermasyarakat yang aman dan damai. Di dalam ilmu hukum, buku ini juga ilmu hukum sebagai pengertian, misalnya subjek hukum, objek hukum, peristiwa hukum, dan lain sebagainya. Menurut buku yang ditulis R. Suroso ini, ilmu hukum sebagai ilmu pengertian kepada para subjek hukum, yaitu sesuatu yang di dalam hukum subjek itu sendiri adalah manusia, seperti yang terdapat dalam dasar hukum yang tercantum pada pasal 3 KUHP Perdata dan pasal 15 UUDS 1950. Hukuman itu, hukum sebagai ilmu pengertian memang sangatlah pengertian karena mempunyai pengecualian seperti pengecualiannya seperti anak dalam kandungan, cakap hukum, dan binatang. Binatang merupakan makhluk hidup yang namun tidak memiliki hak dan kewajiban seperti manusia. Itu sebabnya binatang termasuk pengecualian hukum. Manusia itu sendiri juga bisa menjadi objek hukum sepanjang hak dan kewajibannya sebagai subjek hukum dilenyapkan atau disebut. Namun biasanya objek hukum itu adalah benda. Di dalam buku ini juga ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan yang di dalamnya termasuk antropologi hukum, sosiologi hukum, psikologi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum, dan juga manfaat dari ilmu hukum diantaranya dari perbandingan hukum yang memiliki fungsi mengenai penanaman modal asing, mengenal domisili seseorang, tempat kedudukan, badan-badan hukum, dan masih banyak yang termuat dalam objek-objek hukum lainnya dan manfaatnya. Sekian dari pemaparan rangkuman karya R. Suroso, kiranya bisa menambah wawasan kita sebagai mahasiswa ataupun masyarakat lainnya. Kurang lebih mohon maaf, terima kasih.